Tapi saya belum diizinkan untuk share screen ini, Pak Ustadz. Oh, Iya. buat co-host dulu. Iya, Oh, sebentar. udah, Kasih pause dulu ya. udah, Bu. Udah ya. Coba. Udah ya, udah bisa kan? Iya, bisa. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi ini kita akan mendengarkan kajian tematik tentang lansia yang tadi ayatnya sudah dijelaskan oleh Ustadz. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Bu Nur ini atau Dr. Nur Rifiati, spesialis penyakit dalam, khusus tentang geriatri, khusus tentang lansia, ya. Dan beliau sekarang sedang menjadi kandidat S3. Barangkali Aslinya mohon dari doa mana, kita Prof? semua Aslinya mana, Prof? supaya Aslinya dari mana, Prof? Saya orang nanti barangkali biar dijelaskan. Kita mohon doa kita semuanya supaya cepat tamat S3-nya. Barangkali itu aja pendahuluan dari saya. Nah, silakan Dr. Nur Rifiati. Saya penasaran soalnya, Prof, dari mana? Padang, apa Payakumbuh, apa Bukit Tinggi, Prof? Nanti biarlah saya kurang jelas, Pak Ustadz. Iya. Silakan, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Dr. Nur Rifiati. Saya penyakit dalam, tapi ngambil lagi tentang kekhususan pada lansia. Jadi kita ada lagi pembagian jadi konsultan geriatri. Dalam hal ini kita mempelajari tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lansia. Jadi pasien saya adalah pasien yang berusia 60 ke atas. Saya sudah menikah, mempunyai 3 orang anak, alhamdulillah. Kemudian saya berasal dari Jambi, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Dari Jambi, Pak Ustadz. Alhamdulillah, Jambi. Ya. Bu Ella, tolong dipoto Bu Ella, jadi dokumentasi Bu Ella. Ini jumlah 140 orang. Luar biasa, pecah rekor. Silakan, Bu. Alhamdulillah Jambi. Silakan, Bu Nur. Ya, Lanjut. ya. Saya memang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saya peserta S3. Guru saya adalah Prof. Hairil, sekaligus kepala sekolah saya. Saya mohon doa para Pak Ustadz dan jemaah kajian tematik. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan karena saya sudah berada di semester 5 belum selesai nih. Amin ya rabbal Semoga alamin. segera Ya, amin. selesai. Amin. Ya. Ini kalau kita lihat ternyata selama ini kita kalau melihat bahwa anak bayi saja yang mengalami lucu, ternyata lansia itu lucu juga apabila dia dalam kondisi yang tidak ada stabil seperti itu. Sering kita mengabaikan, wah sudah tua, tidak ada apa-apanya. Ternyata lucu juga ya Pak Ustadz dan jemaah sekalian. Sama-sama ompong. Ya. Ini kalau saya lihat satu mobil tahun Jimmy tahun lama yaitu tahun 1981. Kemudian ini Jimmy tahun 2020. Jadi ada yang new, ada yang sudah old. Namun keduanya meskipun sudah lama, yang satunya tahun 81, tapi dia tetap berfungsi apabila kita rajin membawanya ke bengkel, jadi dia tetap berfungsi untuk sebagai alat transportasi. Demikian juga saya harapkan pada lansia, meskipun usia sudah lanjut, tapi tetap bisa mandiri keseharian untuk di rumah. Ini saya lihat mobil sama tadi ketika kita, karena dia bisa dipakai untuk transportasi juga kita, artinya kita dandanin ya, kita pelihara, kemudian kita cuci, kemudian kita perbaikin pakai AC, jadi dia tetap berfungsi. Jadi sama saja statusnya dengan mobil Jimmy yang baru, seperti itu. Kemudian juga saya ngelihat lagi, ini kebetulan mobil kijang saya, mobil kijang yang BG 1054. Kemudian saya lihat satu lagi mobil kijang yang sudah lama, namun beda sekali karena mobil kijang ini dirawat, kemudian mesinnya diganti power steering seperti itu. Kemudian jadi dia tetap berfungsi, mobil ini bahkan bisa sebagai transportasi, pernah mengantar kita waktu saya ngambil SP2 di Jakarta. Kemudian kalau mobil yang satu ini saya lihat di Pasar Pagi Palembang, ini dibiarkan saja, tidak diurus hingga hanya ya jadi rapuh, jadi hampir
apa namanya tuh rongsok seperti itu. Jadi apabila kita meskipun kita tua, kita artinya tetap kita berupaya, berikhtiar, tetap mencapai kesehatan sehingga kita bisa mandiri seperti itu, Pak. Mau tidak mau jumlah lansia baik di dunia bertambah, di Indonesia juga bertambah. Ini kita lihat data bahwa tahun 2020 kita 1 miliar. Kemudian diprediksi tahun 2050 akan mencapai 2 miliar. Tentunya ini merupakan tantangan bagi kita, khususnya bagi tenaga kesehatan, bagaimana mengupayakan lansia yang mandiri. Angka harapan hidup di Indonesia juga bertambah dari 70,9 tahun pada tahun 2017 menjadi 72,4 di tahun 2035 kelak. Kemudian kita lihat juga di Indonesia jumlah lansia dari tahun 2017 sampai mencapai 2035 semakin meningkat. Hal ini merupakan tantangan kita bagaimana mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup daripada lansia. Jadi kita lihat, kita sudah sepakat bahwa yang dikatakan lansia itu berusia 60 ke atas. Sedangkan di luar negeri mereka memakai data adalah usia 65 ke atas. Tentunya mungkin di Indonesia ngambil 60, apakah kapasitas fungsional di Indonesia sudah menurun dibandingkan yang penduduk di luar, mungkin karena pengaruh dari stres oksidatif, dalam hal ini mungkin banyak radikal bebas ya di Indonesia, sehingga kelihatan kita 60 sudah dinyatakan sebagai seorang lansia. Tadi saya sudah singgung bahwa proses menua itu proses yang menyebabkan penurunan. Tadi sudah sesuai dengan ayat yang sudah disampaikan Pak Ustaz, bahwa mulai dari sistem nervous, sistem persarapan, sistem perkulit, kulit kita mulai keriput, kemudian sistem imun, ketika daya tahan kita terhadap penyakit sudah mulai menurun. Makanya kalau kita lihat, bila lansia mengalami suatu kondisi COVID, di zaman COVID ini tentunya angka kematian mortalitas pada lansia lebih tinggi dibandingkan dengan usia muda karena mengalami sistem imun, sistem daya tahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif itu menurun. Kemudian sistem kardiovaskular juga sudah mulai menurun, sistem endokrin ya, hormonal di dalam tubuh sudah menurun. Kemudian terjadi perubahan komposisi tubuh pada lansia, di mana komposisi tubuh itu biasanya lemak lebih banyak pada lansia, sedangkan yang tadi otot yang membuat kita kelemahan itu semakin menurun seiring dengan usia. Kemudian sistem saraf juga sudah menurun, kemudian sistem pencernaan. Jadi lansia kalau makan mudah kenyang seperti itu karena lambung sudah mulai mengalami pengecilan. Kemudian sistem urin, sering sekali lansia kita temukan kondisi tidak bisa mengendalikan BAK-nya sehingga kita kenal dengan inkontinensia urin. Kemudian sistem tulang juga, tulang sudah mengalami keropos. Nah, di sini saya akan membicarakan sistem daripada otot rangka. Jadi kalau kita lihat seseorang mengalami proses menua itu nanti akan berujung apakah dia mengalami proses menua yang sukses, artinya tidak ada satupun penyakit degeneratif seperti hipertensi, kencing manis seperti itu. Apakah dia mengalami proses menua usually aging, artinya proses menua biasa yang ada beberapa penyakit, tapi dia tetap aktif, tetap sehat seperti itu. Apakah dia mengalami kondisi patologik aging yang kita kenal dengan lansia yang banyak dirawat di rumah sakit, yang hanya berbaring di tempat tidur. Nah, kondisi-kondisi patologik ini yang banyak penyakit, yang tidak bisa mandiri, ini yang mudah menyebabkan terjadinya resiko frailty, nama istilah kedokterannya frailty, tapi artinya rapuh atau rentah. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara usia muda dengan usia tua, di mana pada usia muda biasanya kita temukan penyakitnya tidak ada, atau satu penyakit biasanya.
penyakit contohnya satu radang paru-paru atau hipertensi atau diabetes. Tapi ketika usia lanjut, kita temukan banyak penyakitnya. Misalnya ada hipertensi, ada diabetes, ada stroke, ada yang semuanya 4 ditambah lagi kondisi akutnya, sedang mengalami radang paru-paru misalnya karena COVID seperti itu. Belum lagi pada usia lanjut ditambahi masalah psikososial. Sering sekali usia lanjut kita lihat ada kondisi yang dinamakan demensia atau namanya pikun. Ya, alhamdulillah peserta jemaah kajian tematik, saya rasa yang mengikuti kajian ini alhamdulillah tidak ada gejala-gejala pikun. Nah, kemudian ada lagi kondisi yang sering dialami dan lansia karena sering selalu sedih berkepanjangan sehingga menyebabkan suatu kondisi depresi. Nah, ini biasanya sudah sulit diatasi. Jadi di lansia tadi kita tidak boleh juga merasa bersedih berkepanjangan seperti itu. Kemudian ada juga kapasitas fungsionalnya sudah mulai menurun sehingga lansia itu butuh pelaku rawat. Nah, oleh karena itu begitu kompleksnya masalah pada lansia sehingga lansia untuk menemukan masalahnya membutuhkan suatu kajian yang secara komprehensif menyeluruh, tidak hanya kondisi fisik, tapi kita perlu tahu kondisi psikososialnya, kapasitas daripada lansia tersebut, seperti apa lansia kita, sehingga membutuhkan pendekatan interdisiplin dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian kalau kita lihat ke topik saya, yaitu tentunya saya akan bicara mengenai kelemahan otot, di mana seiring dengan proses menua, ya, kemudian ditambah berbagai penyakit, kemudian ada kondisi yang sering kita temukan pada lansia, yaitu kondisi kekurangan gizi, ya. Jadi lansia kadang-kadang sudah mulai malas makan karena problem gigi geligi, kemudian membatasi takut makan garam karena hipertensi sehingga mengurangkan nafsu makan yang akan kemudian juga lansia kadang-kadang membatasi protein, tidak banyak makan protein dari hewani karena mungkin merasa ya gigi geligi sudah tidak bisa lagi mengunyah daging seperti itu, sehingga protein yang sangat penting untuk pembentukan otot pada lansia sering kurang, sehingga komponen ini yang menyebabkan terjadinya penurunan massa dan fungsi otot yang semakin cepat. Sebenarnya dari usia sendiri kita memang menurun, tapi apakah kita bisa memperlambat penurunan itu jadi tidak berjalan dengan cepat apabila tidak disertai dengan proses-proses yang ini lagi. Karena dampak apabila otot kita lemah, yang kita kenal dengan sarkopenia, artinya penurunan massa dan fungsi otot yang menyebabkan lansia lemah, sehingga dampaknya menurunkan kemandirian lansia, sehingga lansia itu perlu bantuan daripada pelaku rawat. Kemudian juga menyebabkan lansia hanya berbaring di tempat tidur, menyebabkan lansia mudah jatuh, ya, mudah mengalami fraktur atau patah tulang, sehingga pilihannya operasi atau tidak, seperti itu. Kemudian kalau sudah lemah otot, mudah sekali mengalami infeksi, terutama infeksi nosokomial, seperti itu. Kemudian mudah mengalami kematian dalam misalnya menderita penyakit paru-paru, mudah mengalami kematian, kemudian mudah mengalami disabilitas, artinya ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas keseharian, menyebabkan kerentaan atau kerapuhan, seperti contoh gambar ini, kemudian angka kesakitan tinggi dan mortalitas. Inilah dampak daripada apabila massa dan fungsi otot kita menurun secara drastis, karena kita tahu usia saja sudah bisa menyebabkan penurunan, tapi penurunan itu kita kontrol, tidak terjun bebas seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ternyata otot rangka ini tidak hanya sebagai pusat pergerakan saja, otot rangka ini sebagai pengontrol metabolik, artinya metabolisme protein. Ketika kita sakit, maka otot rangka ini yang akan dibongkar untuk menyiapkan protein atau asam amino di dalam darah. Jadi perlu sekali kita menyiapkan cadangan otot kita yang harus kita jaga. Kemudian otot ternyata banyak fungsinya sebagai regulator imun. Sistem imun kita ditentukan oleh otot. Kemudian otot berperan utama dalam mempertahankan kesehatan. Oleh karena itu, kita yang tadi sudah dikatakan Pak Ustaz,
tidak hanya tua ini saja menjaga kesehatan otot yang mungkin mulai dari usia 30 tahun. Karena kita menurun 1% setelah usia kita mencapai 30 tahun. Jadi kalau saya usia 53 sekarang, berarti saya sudah mengalami penurunan 23% seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini semakin usia ya, puncak kekuatan otot itu mulai tercapai pada usia 25-30. Kemudian dia akan mengalami penurunan nanti sekitar usia 80 tahun hampir 50%. Masa otot itu menurun. Ini kalau kita lihat, kalau dipotong otot itu ternyata kalau pada normal jadi masanya yang paling banyak itu artinya otot bebas lemak. Ini kan merah, ini artinya otot daging ya. Tapi kalau sudah mengalami sarkopenia yang tadi saya kenal dengan kelemahan otot dan kekuatan otot, maka ternyata pada lansia ototnya sedikit sekali, namun lemaknya yang bertambah. Nah, lemak inilah tentunya tidak baik, menjadi sumber-sumber inflamasi sehingga mulailah kita mengalami penyakit degeneratif kronik seperti hipertensi, seperti DM, ini asal usulnya. Jadi artinya otot ini sebagai pintu utama untuk terjadinya penyakit-penyakit yang lain. Seringkali kita sepelekan, kita sudah berujung hanya mengenal diabetes. Padahal awalnya itu dari otot. Mungkin ototnya yang mengalami penurunan lemak sehingga memudahkan untuk terjadinya diabetes seperti itu. Ini kalau kita lihat prevalensinya, usia yang paling tinggi itu adalah usia 80. Sudah terjadi penurunan 50%. Terutama pada pasien yang dirawat, kondisi di rumah sakit. Kemudian ini laporan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, rata-rata 22,3% lansia mengalami kelemahan massa dan kekuatan otot. Nah, kenapa? Karena proses menua sendiri yang tidak bisa kita hindarin, itu terjadi perubahan komposisi tubuh. Jadi kalau kita lihat lansia, perutnya kok lebih besar ya di depan, itu artinya lemaknya yang bertambah. Massa dan kekuatan ototnya menurun karena ada teori kita mengalami inflamasi tadi ya, karena ada banyaknya radikal bebas ya. Selama kita hidup ini kan kita banyak paparan dengan polusi seperti itu, kemudian ditambah dengan komposisi tubuh kita di mana lemak ini juga sumber inflamasi. Kemudian juga terjadi sendiri cadangan homeostasis protein tubuh kita tidak seimbang. Sebenarnya harus seimbang antara pembentukan dengan penghancuran. Namun pada lansia pembentukannya sedikit karena konsumsi proteinnya turun. Nah, kemudian pembongkarannya lebih banyak karena proses inflamasi tadi. Nah, disitulah lansia perlu banyak makan protein. Malah proteinnya harus 2 kali lipat daripada usia muda. Kecuali memang ada kondisi, misalnya ada penyakit ginjal yang tidak memungkinkan untuk banyak makan protein seperti itu. Nah, bagaimana bisa terjadi sarkopenia atau yang kita sebut dengan kelemahan otot tadi? Banyak teorinya. Jadi multi patogenesis, jadi artinya kompleks. Mungkin lansia itu kurang makan protein. Kemudian lansia tersebut hanya berdiam diri di rumah, tidak mau melakukan aktivitas, terutama olahraga. Jadi lansia penting sekali mengalami olahraga di rumahnya, nyantai-nyantai, duduk di kursi seperti itu, tidak melakukan aktivitas. Kemudian asupannya sendiri mulai menurun. Kemudian ini anabolik hormon memang sudah diatur oleh Allah bahwa kadar hormonal pada usia lanjut semakin menurun. Kemudian mudah sekali mengalami kondisi resistensi insulin, artinya sudah kebal terhadap insulin sehingga memudahkan sekali terjadinya penurunan massa otot, nanti akan muncullah penyakit diabetes mellitus seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kita mengetahui kondisi kita mengalami kelemahan otot. Ini ada kuesionernya yang sering kita lakukan ketika pasien datang ke poli kita, poli geriatri, poli usia lanjut. Kita ajukan pertanyaan, bagaimana menilai kekuatan otot. Misalnya seberapa sulit mengangkat membawa beban. Mungkin jemaah kajian tematis masih bisa membawa beban 5 kilo. Misalnya gula pasir seperti itu 5 kilo, masih sanggup. Mungkin mudah-mudahan masih sanggup. Jadi kalau masih sanggup, belum berarti kekuatan ototnya masih bagus. Kemudian seberapa sulit Anda berjalan melintasi ruangan. Jadi kalau sudah memakai alat bantu seperti itu jalannya pelan ya, itu mungkin sudah ada kecurigaan kelemahan otot.
Kemudian seberapa sulit kalau kita duduk, kita berbangkit, berdiri. Ya, kalau kita tidak ada masalah dari duduk berdiri, berarti kita masih bagus ototnya. Kemudian mampukah kita menaik anak tangga sekitar 10 anak tangga? Kalau mengalami kesulitan menaik anak tangga, artinya mungkin ada kelemahan otot. Pernah jatuh nggak dalam 1 tahun terakhir? Kalau lansia pernah jatuh 1 tahun terakhir, maka skornya ada. Kalau 2 kali jatuh, maka lebih dari 3 kali, maka skornya 2. Tapi kalau 1 sampai 3 kali, skornya 1. Jumlah skor ini kita tambah. Kalau skornya lebih dari 3, maka kita curigai kalau dalam kedokteran itu namanya sarkopenia. Artinya kelemahan dan kekuatan otot. Nah, kalau sudah kita lemah atau kekuatan otot ini kita cegah, jangan lagi kita jadi rapuh. Tapi kalau kita diamkan saja, maka kita akan mengalami suatu kondisi rapuh. Jadi sarkopenia ini suatu kondisi yang dinamik. Nanti bisa lagi otot tadi kalau dilatih dengan makan protein, dengan latihan olahraga, tentunya massa dan kekuatannya dapat kita pertahankan kembali. Tapi kalau skornya 0, oh saya bisa semua, bawa beban 5 kilo bisa, berjalan tidak sulit, kemudian bisa saya berpindah dari duduk ke berdiri, kemudian bisa naik tangga, tidak pernah mengalami jatuh, maka kekuatan ototnya masih bagus, artinya tidak mengalami kelemahan. Kemudian kalau kita ada pemeriksaan tadi menggunakan kuesioner yang bisa kita nilai sendiri diri kita. Tapi ini ada alat untuk membuktikan bahwa kekuatan otot kita bagus. Ini ada di polilansia saya. Kita menggunakan alat namanya hand grip, dinamometer jamar. Jadi lansia kita suruh tegak lurus sampai diukur 3 kali pengukuran. Kita ambil nilai yang tertinggi. Apabila nilai pada perempuan itu batasnya 18 ke atas, maka kekuatan ototnya masih oke. Tapi kalau pada laki-laki, kita pakai angka 26. Nah, guru saya waktu itu masuk dalam penelitian saya, Prof. Edi Mat Salim, itu meskipun penyakit degeneratifnya ada, Prof. Edi menderita hipertensi, menderita DM, tapi ketika saya ukur kekuatannya, ternyata melebihi kekuatan usia dewasa muda, yaitu 40 kekuatannya. Subhanallah, ternyata memang Prof. Edi rajin olahraga seperti itu. Bahkan beliau bilang mulai muda sudah pernah belajar karate seperti itu. Jadi artinya mungkin jemaah yang baru berusia 30 sampai 40 ketika pengen si tuanya nanti kelak seperti apa, mulai berikhtiar, mempersiapkan, mempertahankan masa ototnya tentunya dengan olahraga seperti itu. Nah, di poli kita juga ada untuk melihat performa fisik, artinya resiko jatuh. Jadi kita lansia disuruh berjalan 6 meter, kita tandain 3 meter, mulai dia bangkit dari kursi, kita pakai stopwatch, mulai bangkit, kemudian dia berjalan 3 meter, balik lagi ke sini, kita hitung. Apabila dia kurang 10 detik, maka performance status fisiknya masih oke. Artinya berisiko jatuhnya rendah. Tapi apabila lebih dari 20 detik, ini hati-hati. Nah, ini yang mungkin yang harus kita nilai pada lansia ketika kita menangani lansia. Kita tahu lansia kita berada dalam kondisi yang lemah, seperti itu karena mudah sekali lansia itu jatuh. Ini yang kita takutkan. Nah, satu lagi kita harus menilai massa otot. Kita harus tentukan dulu berapa massa otot kita. Kita menggunakan alat namanya BIA. Nanti di alat ini tertera berapa massa otot kita. Nah, apabila komponen tadi massa otot menurun, kekuatan mulai menurun, performance status kita sudah menurun, kecepatan berjalan, maka itu yang kita kenal dengan nama sarkopenia. Ya. Nah, kalau kita lihat, wah bagaimana untuk pengobatan sarkopenia? Ini kalau secara kedokteran, ini tadi kita lihat ada naik sepeda, ya, sepeda di rumah mungkin lansia ada sepeda statis, ya. Kalau angkat barbel ini jangan, biasanya lansia tidak kuat. Mungkin ngangkat aqua yang 500 bisa, latihan seperti barbel itu bisa. Kemudian leusin, ini artinya protein yang mengandung asam amino leusin. Jadi kalau lansia melihat, misalnya produk susu ada leusinnya enggak ya? Kalau ada leusin artinya ini proteinnya bagus. Nah, diharapkan dengan olahraga dan konsumsi protein ini yang bisa menghambat sarkopenia.
seperti itu. Jadi tidak hanya konsumsi makan protein tapi tidak olahraga tidak bisa juga, tidak akan terjadi anabolisme protein seperti itu. Nah, ini kita memasuki tadi kita sudah mengkaji tentang kelemahan otot, sekarang kita mengkaji memasuki kondisi kalau kelemahan itu tidak kita upayakan, maka akan berlanjut menjadi renta atau rapuh. Renta atau rapuh itu artinya penurunan cadangan kapasitasnya. Sehingga kalau lansia itu mengalami suatu stres sedikit, mudah sekali jadi terpuruk. Cadangannya makin turun gitu ya. Jadi seperti ini, menurut Gillick, renta itu istilah yang tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan. Jadi akhirnya dia dampak sosial, hanya di dalam rumah saja. Tidak bisa menjadi pengurus masjid, ya, tidak bisa menjadi panutan seperti itu, hanya di rumah saja karena keterbatasannya. Nah, jadi sebagai berikut bahwa rapuh atau renta itu kondisi klinis sebenarnya, dia sindrom, kumpulan dari berbagai gejala, di mana lansia itu banyak kondisi kesehatannya buruk sehingga dia sering mengalami perawatan di rumah sakit seperti itu. Jadi sedikit saja stres, misalnya lansia yang mudah mengalami kondisi sakit itu lambat pulihnya seperti itu. Jadi akan memasuki masa renta. Jadi kalau kita lihat di tubuh kita mestinya seimbang, di mana kalau orang frailty itu penyakitnya lebih banyak seperti itu. Kemudian membebani pengasuh, ya. Tapi kalau yang sebelah sini timbangannya asetnya lebih banyak, misalnya dia sumber dayanya bagus, kesehatannya bagus, tidak perlu pengasuh ya. Jadi tentunya kalau ini lebih berat yang ini, maka ya ini akan tidak seimbang. Tentunya mudah terjadi kondisi yang namanya tadi renta. Itu. Nah, kalau kita lihat berapa prevalensi kerentaan pada lansia ternyata juga tinggi, ya, tinggi terutama pada usia yang 85 tahun seperti itu. Tapi tidak mesti. Saya punya pasien yang 85 tahun masih bisa membawa kendaraan mobil. Banyak lansia sekarang yang 90 tahun. Jadi kalau kita bicara usia, jangan kita lihat usia kronologis, tapi kita lihat usia biologis. Dia usia 80 tapi berpenampilan seperti usia 60, seperti itu. Jadi usia kronologis bukan satu patokan, yang penting usia biologis, artinya cadangan, kapasitasnya baik, seperti itu. Jadi kalau di Indonesia, kalau kita lihat lansia kita, ternyata banyak yang prarenta, yang sehat, yang fit itu hanya 13,2%, ini berdasarkan penelitian. Jadi kalau yang renta banyak, nah, yang banyak prarenta. Nah, prarenta inilah kondisi yang bisa kita kembalikan lagi menjadi yang kondisi fit seperti itu. Nah, jadi kalau iya. Jadi kalau kita lihat, ini kita lihat kondisi lansia yang masih fit atau robas, kemudian ini lansia yang mulai mengalami kelemahan, alat bantu, maaf Prof, masih kedengaran Prof, suara saya Prof? Alhamdulillah masih jelas. Kedengaran, iya. Ada gangguan Iya. dari Z deh. Ya, Prof. Ini kemudian sudah banyak mengalami bantuan dan ini tidak bisa mampu berjalan lagi, hanya duduk di kursi roda. Nah, inilah kita kalau sudah melihat begini kondisi kita, ya kalau ini paling kita cuma berupaya bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Namun di kondisi di sini kita berupaya bagaimana kita kembali menjadi kondisi yang fit atau robas. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat dampak dari bahasa kedokteran rapuh atau renta tadi namanya frailty. Jadi kalau kita lihat lansia mengalami rapuh, maka dia mudah sekali mengalami jatuh. Tentunya mudah sekali mengalami patah tulang. Kemudian biasanya lansia yang rapuh banyak mendapat obat akibatnya, namanya polifarmasi. Kemudian mudah mengalami kematian, kemudian mudah mengalami risiko gangguan gizi. Nah, jadi kalau kita lihat renta itu kita nilai dari kondisi fisik. Jadi kalau kondisi fisik kita banyak masalah, kemudian psikologi kita, daya ingat kita mulai menurun, seperti itu gangguan pikun, seperti itu. Kemudian di sosial kita tidak bisa melakukan aktivitas sosial, maka itu kalau 3 ranah ini udah terpenuhi dimensi ini, maka itu mudah sekali mengalami kondisi frailty. Nah, mudah-mudahan jemaah tematis saya lihat kondisi fisiknya masih oke, kemudian tidak ada yang pikun dan depresi, kemudian sosialnya masih banyak interaksi, jadi mudah-mudahan tidak mengalami kondisi yang frailty.
Nah, kalau kita lihat dari satu jurnal, kalau kita lihat bagaimana otot itu perannya, coba kalau kita lihat di sini, kalau massa ototnya menurun 10%, maka akan terjadi penurunan imunitas. Lansia itu mudah sekali mengalami infeksi. Namun apabila massa ototnya menurun 20%, mudah sekali mengalami penurunan, penyembuhan lukanya lama. Jadi sering sekali lansia dirawat dengan luka, lama penyembuhannya karena massa ototnya. Jadi massa otot ini menggambarkan kondisi kesehatan kita. Kalau massa otot kita ya kecil, ya kondisi kesehatan kita juga buruk seperti itu. Karena contohnya begini, kalau pasien yang sarkopenia yang kelemahan tadi, dia berisiko tinggi untuk mengalami kondisi operasinya lebih berat dibandingkan dengan usia muda, sebesar 2,4 kali. Nah, jadi artinya tentunya beda ketika kita menangani lansia yang massa ototnya masih terjaga ketimbang dengan lansia yang massa ototnya sudah lemah. Karena resikonya tinggi sekali, terutama kalau lansia itu mengalami tindakan operasi. Tentunya sangat berisiko dibandingkan lansia yang massa ototnya masih oke, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menilai, tadi kita sudah menilai kelemahan otot, tadi ya, mengangkat beban, kemampuan kita berjalan, naik tangga. Nah, sekarang kita menilai diri kita rapuh atau tidak, ya. Seperti ini contohnya, mudah mengalami kelelahan, ya mudah capek, ya. Kemudian dalam 4 minggu sering nggak merasa mudah lelah. Kemudian penyakitnya lebih dari 4. Nah, hati-hati kalau penyakit kita sudah banyak. Nah, kita takut ya, apakah, tapi bukan berarti banyak penyakit itu mencerminkan kelemahan otot, mencerminkan renta juga tidak. Cuman kita harus hati-hati. Kalau kita menderita penyakit lebih dari 4, hati-hati kita. Mudah sekali kita mengalami kondisi rapuh atau renta. Kemudian tidak bisa berjalan 100 sampai 200 meter, ini sulit. Kemudian terjadi penurunan berat badan yang drastis. Nah, jadi lansia wajib ketika kontrol atau ada posyandu lansia itu menimbang berat badan. Kalau berat badannya turun drastis itu harus hati-hati. Jangan-jangan nanti ototnya juga menurun seperti itu. Kalau skornya lebih dari 2, maka kita katakan lansia itu rapuh atau renta. Gitu. Nah, kalau di kita untuk rumah sakit kita menilai akumulasi defisit. Jadi semakin lansia itu mandiri, skornya semakin ringan. Tapi kalau lansia itu banyak bantuan, misalnya bantuan untuk mengurus rumah tangga, nggak bisa, kemudian menyiap makanan sendiri nggak bisa, menelpon nggak bisa, ke kamar mandi sulit, maka memerlukan bantuan, maka skornya rendah. Kita totalkan ini semua dibagi 40, maka dia termasuklah renta. Ya, nggak bisa hidup sendiri, ada keluhan batuk, mudah lelah, seperti itu, ada penyakit stroke, ya, masalah telinga, masalah mata. Nah, jadi lansia mulai kenali masalahnya, misalnya gangguan penglihatan harus ke dokter mata, gangguan pendengaran harus pakai alat bantu dengar, seperti itu ya. Jadi kita benahi sehingga kita tidak mudah terjadinya kondisi rapuh atau renta. Nah, ini kalau kita lihat suatu siklusnya, pertama kita mengalami kondisi fit, ya, nyaman seperti itu, kemudian kita mulai renta, mulailah kita masuk ke setengah renta, kemudian sedang, kemudian akhirnya berat, kemudian akhirnya jadi hanya di tempat tidur. Nah, ini mortalitasnya tinggi seperti itu. Jadi kalau prarenta itu apa bedanya dengan renta? Kalau prarenta itu sudah ada keterbatasan, tapi dia bisa mengatasinya. Tapi kalau sudah terenta, itu benar-benar dia ketergantungan orang lain, butuh pelaku perawat, sehingga sangat mengganggu kualitas hidupnya. Nah, kadang-kadang sudah renta, ada komplikasi lain lagi. Nah, ini jadi menyebabkan angka kematiannya tinggi seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat kondisi renta ini sangat kaitannya erat dengan kondisi penyakit kardiovaskular. Jadi kalau orang renta itu mudah sekali mengalami kondisi penyakit jantung seperti itu. Dan penyakit jantung sendiri, jadi kalau ada lansia yang menderita penyakit jantung, misalnya habis di bypass seperti itu. Nah, hati-hati jangan sampai menjadi prarenta atau menjadi renta karena ini dia timbal balik seperti itu. Ya, jadi pencegahannya apa? Kita harus perhatikan fisik kita. Kita harus perhatikan obat-obat kita. Obat-obat kita ini sudah pas atau belum? Atau ini kebanyakan obat seperti itu. Jadi kita harus sikapin obat-obat yang perlu. Karena kita tahu tadi pada usia lanjut penurunan fungsi ginjal. Jadi
kadang-kadang saya lihat lansia malah senang banyak dapat obat ya. Sebenarnya obat lebih dari 5 itu kita harus hati-hati gitu ya. Kemudian fungsi kognitif pikiran kita ya, daya ingat kita harus lihat juga. Nutrisi sangat penting. Kemudian psikososial ini tetap aktif dalam sosial, dalam kemasyarakatan. Jadi seorang lansia yang masih aktif jadi pengurus masjid dan sebagainya, ya itu yang sangat kita harapkan sehingga mencegah kerentaan. Jadi kalau dia sudah berada dalam kondisi fit, ini pencegahan primer kita pertahankan. Tapi kalau dia sudah prarenta, kita berupaya mencegah jangan sampai menjadi renta. Atau kita kembalikan dia ke kondisi jadi fit atau robust. Tapi kalau sudah terjadi renta, kita tetap ada pencegahannya bagaimana kualitas hidupnya baik. Artinya dia tidak ada. Kualitas hidup itu terkait makannya enak, tidurnya enak, tidak ada nyeri. Nah, itu kan kualitas hidup ya. Jadi kalau sudah renta, ya gimana lagi? Sulit untuk dipertahankan menjadi prarenta. Namun kualitas hidupnya kita perbaiki. Artinya dia tidak boleh ada nyeri, merasa nyaman ya, seperti itu. Itu namanya kualitas hidup. Jadi kalau kita lihat ternyata siklus orang menjadi renta itu rumit sekali ya, banyak faktor-faktornya. Ada faktor penyakit, ada faktor gizi. Nah, yang kebanyakan ini salah satu penyumbangnya tadi sarkopenia. Jadi kalau kita lemah, nah kita sudah deteksi diri kita menggunakan kuesioner tadi, nah kita harus hati-hati karena ini salah satu faktor utama terjadinya kerentaan atau rapuh. Jadi istilahnya frailty kalau bahasa kedokteran. Yang kalau sarkopenia ini lemah. Jadi kelemahan otot. Jadi begini contohnya kalau kita lihat diagram, seorang yang robust artinya yang kondisinya masih fit, yang masih segar, kalau mengalami kondisi stresor, misalnya dia mengalami sakit, dia masih bisa pulih, masih banyak nih kemampuan untuk pulih penyembuhannya. Tapi kalau seorang sudah prarenta, ini sudah sedikit mengalami suatu stres, misalnya ada kondisi sakit, entah batuk pilek, entah demam. Nah, ini sudah lambat dia mengalami proses pemulihan. Apalagi orang yang renta ini. Jadi kalau kita bedakan lansia itu, ini lansianya yang robust atau fit atau lansia yang prarenta atau lansia yang renta. Ini yang kita bedakan ketika lansia berhadapan atau konsultasi ke dokter, kita harus nilai betul. Kita harus tahu lansia kita berada di mana. Karena kalau lansia yang frailty tentunya tata laksananya beda ya. Karena dia sulit sekali mengatasi suatu kondisi stresor, sulit sekali untuk terjadi recovery, artinya pemulihan, malah menyebabkan suatu kondisi ketergantungan yang akan nanti berujung dengan disabilitas, artinya ketidakmampuan lagi untuk melakukan aktivitas. Nah, tentunya mudah-mudahan kita cegah kondisi kita menjadi rapuh atau renta, kita pertahankan kalau bisa ya 100 tahun aja deh baru kita mengalami suatu kondisi renta seperti itu. Jadi kalau kita lihat perjalanan renta itu sulit sekali, banyak mengalami perawatan di rumah sakit, kadang-kadang di rumah sakit dirawat berbulan-bulan, ya outcome-nya juga tetap jelek ya, kematian kadang-kadang. Ya, jadi kadang-kadang kita selaku dokter kalau ngelihat lansia itu ya sudah lama dia sakit, kemudian kondisinya renta, ya kita jelaskan kepada keluarga, mungkin yang terburuknya ini, namun kita tetap ikhtiar seperti itu. Nah, bagaimana mengatasi ini? Tentunya kita harus perhatikan kalori kita. Lansia, kebutuhan kalorinya kita harus hitung 25 sampai 30 kilokalori per hari. Jadi kalau lansia itu berat badannya 50, maka kebutuhan kalorinya 1.500. Kalori ini terdiri dari karbohidrat, terdiri dari komposisi protein, kemudian dari lemak. Nah, tentunya asupan protein pada lansia agak lebih tinggi dari dewasa muda. Kalau dewasa muda biasanya 1, kalau pada lansia, apalagi lansia yang kelemahan, maka bisa 1,5 gram per kilogram berat badan hari. Jadi kadang-kadang seorang lansia yang nenek malah kalau makan ikan dikasih ke cucu itu salah. Justru lansianya yang butuh banyak makan ikan ya. Ikan sumber protein yang paling bagus itu tentunya. Kemudian daging ya, putih telur ya. Tentunya kita upayakan protein dari hewani seperti itu. Nah, jadi kecuali kita batasin pada lansia yang ada gangguan ginjal ya. Kalau gangguan ginjal kita proteinnya nggak bisa tinggi. Jadi kita pakai 0,8 gram per kilogram berat badan. Tentunya asam amino yang protein seperti apa? Protein yang kaya asam amino esensial dalam hal ini adalah leusin.
Nah, kita lihat bagaimana proses menua itu sendiri itu banyak ini. Jadi kalau kita olahraga tentunya ya dengan olahraga itu akan memperbaiki massa otot kita. Jadi kapasitas paru-paru kita juga membaik dengan olahraga karena meningkatnya IGF-1 ini faktor anabolik kita, kemudian miokin di dalam otot kita baik, proses artinya autopagi artinya proses memakan yang artinya zat-zat yang rusak akan dimakan oleh tubuh kita. Jadi inflamasi yang tadi saya bilang bahwa seiring usia inflamasi meningkat dengan olahraga tentunya inflamasinya akan turun. Jadi stres oksidatif juga akan membaik. Jadi olahraga sangat penting sekali pada lansia yang akan mencegah terjadinya kondisi rapuh atau renta tadi. Ini saya ambil dari jurnal yang terbaru ada 2020 mengatakan demikian, kunci untuk successful aging, untuk menua sukses adalah olahraga dan nutrisi yang tentunya diperhatikan pada lansia. Jadi kalau kita lihat ilustrasi ini, seorang lansia yang rajin mengangkat beban, ya kalau kita nggak ada barbel yang kecil ini, boleh kita ngangkat aqua yang 500 mungkin untuk latihan kita, strain kita, kekuatan kita. Kemudian kalau kita lihat, ini seorang lansia yang hanya duduk-duduk, jadi dia bilang, saya takut kalau kamu begini saja ya akan melewatin saya nanti besar, tapi tidak besar, ototnya gemuk, tapi lemah gitu. Ternyata kenapa? Gemuknya itu bukan otot, ternyata gemuknya adalah lemak. Ini hanya duduk-duduk saja. Jadi lansia itu harus tetap aktif di rumah. Cuman kita harus hati-hati, jangan sampai jadi jatuh seperti itu. Jadi kalau begitu kita pengen mencapai bagaimana tua yang sukses. Yang dikatakan sukses itu rendah risiko mengalami sakit dan disabilitas. Kapasitas kognitifnya baik, jadi tidak ada pikun ya, fisiknya baik. Kemudian dia selalu aktif dalam kehidupan sehari-hari, ya, rajin mengikuti kegiatan sosial ya, hubungan interpersonal antara teman dan sebagainya baik seperti itu. Inilah komponennya ya. Jadi dalam kehidupannya dia bisa menikmati, kemudian fungsi kognitifnya baik, kemudian dia terhindar dari penyakit dan disabilitas. Ini untuk menua yang sukses. Kalau di kita, ini adanya di Rumah Sakit Semarang, kalau kita lihat ada center rumah sakit ya, geriatri khusus di sana, yang pendirinya Dr. Budi Darmojo. Kalau kita lihat patung Dr. Budi Darmojo, di sana ada tulisan moto lansia. Bagaimana singkatannya adalah bahagia. B-nya itu berat badan berlebihan dihindari, tentunya dengan aktivitas fisik, tidak seperti gambar tadi. Kemudian atur gizi dengan seimbang, jangan hanya makan karbohidrat tinggi atau yang lemaknya yang tinggi seperti itu. Kemudian kalau bisa H itu singkatannya hindari faktor risiko penyakit tidak menular. Kalau bisa kencing manis jangan muncul di 60. Kalau bisa kencing manisnya kita hambat. Bisa nggak umur 90 seperti itu. Penyakit jantung koroner yang tadi tinggi dengan kondisi renta, kalau bisa kita hindari. Kalaupun sudah sakit ya kita harus cegah komplikasi yang lain lagi. Kemudian A ini agar terus berguna. Hobi lansianya apa? Misalnya hobinya memelihara bunga ya atau berkebun ya atau menyulam dan sebagainya, tetap dikembangkan hobi kita. Kemudian gerak badan teratur wajib harus dilakukan. Jadi minimal 2-3 kali per minggu kita aktivitas. Kemudian I-nya itu apa? Iman dan takwa ditingkatkan serta kelola stres. Awasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur ke dokter tentunya. Jadi ini singkatannya adalah bahagia. Nah, jadi kalau kita lihat ini di poli kita, poli geriatri, biasanya di depan ruangan inap ini setiap Jumat kita melakukan senam lansia. Ini komunitas lansia di Palembang, lansia LLI di Palembang ya. Namun selama Covid ini karena ruangan lansia dipakai untuk Covid, jadi kita tidak senam lagi, biasanya rutin ya, senam seperti ini ya. Tentunya senam yang tidak menimbulkan beban yang berlebihan ya. Jadi sesuai dengan aerobik saja seperti jogging, kemudian senam osteoporosis seperti itu, kemudian senam jantung sehat yang. Nah, di sini poli kita berdekatan dengan rawat inap pasien usia lanjut. Nah, disinilah lansia komunitas senam semuanya. Nah, kemudian sebagai simpulan dari saya bahwa sarkopenia itu artinya yang kelemahan otot tadi berkaitan erat dengan kerentaan. Jadi baiknya kita mengenali secara dini kita berada di kondisi sarkopenia, maka kita atasi jangan sampai kita berlanjut menjadi rapuh atau renta.
Kemudian tata laksana sarkopenia yang paling penting dan frailty rentah hanya asupan nutrisi dan latihan jasmani. Ini dua kunci anti-aging yang dibilang orang. Ya, anti-aging apa ya? Anti-aging ya ini, nutrisi dan latihan jasmani. Karena asupan protein merupakan salah satu modalitas tata laksana nutrisi pada pasien kelemahan otot dan rapuh. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Ustaz, ya tadi ayat Yasin 68. Kemudian ini sebagai penutup, kalau kita lihat lansia yang jasmani, meskipun lansia yang menggunakan alat bantu, tetap bisa beraktivitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Alhamdulillah, Bu Dr. Nur, keterangannya sangat bermanfaat ya, dan holistik untuk kita semua. Boleh saya tambahkan dikit, Prof? Ya silakan, Pak Ustaz. Oke. Jadi ingat tadi pada saat Bu Dokter menerangkan sebenarnya, saya mengingat hadis Nabi, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tua. Jadi bagi bapak-bapak yang berumur 40 tahun ke bawah, ibu-ibu gunakan sebaik-baiknya. Karena tua tadi itu banyak kali. Saya lihat itu ngeri juga. Saya masuk, saya tetap, tadi Prof, saya lihat saya masuk mana nih, prarenta atau rentanya. Kenapa? Tangan saya sakit satu, ini sampai sekarang belum sehat-sehat juga kan. Apakah ini faktor tadi grafiknya lama naiknya atau datar saya jatuh nggak tahu ya. Tapi benar kata hadis Nabi bahwa gunakan waktu mudamu sebelum datang. Prof, saya izinkan sedikit baca puisi Amir Hamzah, Prof, untuk teman-teman yang Silakan Ustaz. menyesal. Ini ada karangan Amir Hamzah, betul bagus sekali itu puisinya ini. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, betalengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Apa guna aku sesalkan, menyesal tua tiada guna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda kuharapkan, atur barisan di hari pagi, untuk menuju padang bakti, terutama untuk kesehatan badan. Gunakan waktunya. Saya udah tua, jadi ingat saya banyak yang nggak saya lakukan dulu. Penyesalan datang sekarang. Sakit, tangan lemah, lama sembuhnya. Jadi Bapak Ibu yang masih muda, tolong perhatikan kesehatan badan agar ibadah kita dari tua nggak terganggu. Kalau batuk-batuk, sakit-sakit, ke masjid nggak bisa, cucunya melayani kita dan sebagainya. Syukran, Bu Dokter dan Prof. Baik, mantap Pak Ustaz. Barangkali kita masuk ke dalam sesi yang ketiga, yaitu tanya jawab. Saya stop dulu ya Prof, rekaman tadi. Nah, ya silakan.